Komandan Distrik Militer atau Dandim 1621 Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo, Jumat 29 Mei 2020 memantau langsung kondisi warga terdampak banjir di Desa Skinu, Meusin, Baus, dan Fatumanufui, Kecamatan Boking pasca luapan banjir dari Sungai Noeponov di wilayah setempat pekan lalu. Dandim Kurniawan mengupdate langsung data lapangan guna dibawa ke forum komunikasi pimpinan daerah agar ditindaklanjuti penanganan pasca bencana. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Komandan Distrik Militer atau Dandim 1621 Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo, Jumat 29 Mei 2020 memantau langsung kondisi warga terdampak banjir di Desa Skinu, Kecamatan Toi Anas, dan Desa Meusin, Baus, dan Fatumanufui, Kecamatan Boking, pasca luapan banjir Sungai Noeponov di wilayah setempat pekan lalu. Dandim Kurniawan berkunjung ke lokasi warga terdampak banjir guna mengupdate langsung data lapangan dan selanjutnya dibawa ke forum komunikasi pimpinan daerah agar ditindaklanjuti penanganan pasca bencananya. Pantauan kabar Limorai, Jumat 29 Mei 2020, Dandim Kurniawan mendatangi 4 lokasi warga terdampak banjir di 4 desa, yakni Desa Skinu, Meusin, Baus, dan Fatumanufui. Dandim Kurniawan melihat dari dekat bekas luapan banjir Sungai Noeponov yang menggenangi pemukiman dan lahan pertanian warga. Dandim Kurniawan mengupdate data saat berada di lokasi, mengetahui luapan banjir dipicu sempitnya daerah aliran sungai dan arah aliran sungai yang tidak beraturan. Selain itu, gundulnya hutan di wilayah setempat yang memicu tinggi debit air terbuang ketika musim hujan. Sedangkan luapan banjir yang menggenangi pemukiman dan lahan pertanian warga disebabkan karena pemukiman warga berada di dataran rendah dan berjarak kurang lebih 500 meter dari bibir sungai. Sebelumnya pemerintah telah membangun tanggul penahan banjir sepanjang kurang lebih 300 meter, namun tanggul tersebut tidak menutup semua titik luapan banjir yang mengarah ke pemukiman dan lahan pertanian warga. Karena itu untuk menutup semua titik luapan banjir tersebut butuh 900 sampai 1000 meter tanggul penahan banjir. Selain itu perlu dilakukan pengerukan dan normalisasi Sungai Noeponov agar aliran sungai menjadi satu arah menuju ke laut. Usai mengupdate data dan memantau kondisi luapan banjir di wilayah setempat, Dandim Kurniawan kepada Kabar Limorai menjelaskan, data-data lapangan yang sudah dikantonginya segera dibawa ke forum komunikasi pimpinan daerah untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan pasca bencana. Dandim Kurniawan pun akan menggerakkan prajurit TNI untuk membantu upaya penanggulangan di lokasi bencana. Beberapa hari lalu saya menerima laporan dari Babinsa di lapangan bahwa terjadi banjir di Desa Skinu, Kecamatan Toi Anas, dan ada juga di Kecamatan Boking. Hari ini saya melihat langsung kondisi di lapangan untuk mapping, untuk melihat apa permasalahannya. Tadi kita dapatkan bahwa di Skinu, Kecamatan Toi Anas memerlukan bronjong kurang lebih 600 meter dan juga adanya penggundulan hutan yang mengakibatkan banjir ini. Sehingga nanti akan dikomunikasikan di forum komunikasi pimpinan daerah di bawah pimpinan Pak Bupati untuk langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Sedapat mungkin juga anggota TNI nanti akan terlibat dalam pemulihan kondisi setelah terjadi bencana ini. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan Oktav Budimantalo yang diwawancarai Kabar Limorai sebelumnya menjelaskan, tim BPBD sudah turun ke lokasi bencana dan menginventarisir warga terdampak bencana. Dengan rujukan data tersebut, Pemda Timur Tengah Selatan melalui BPBD mengambil langkah dan upaya penanggulangan bantuan emergensi dan penanganan pasca bencana. Jadi baik, terkait dengan bencana banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten TTS, terkhusus di Kecamatan Boking dan Kecamatan Toi Anas itu meliputi 3 wilayah. Yang pertama adalah Desa Meusin, Desa Boking, dan Desa Fatumanufui yang di Kecamatan Boking, sedangkan di Kecamatan Toi Anas ada di Desa Skinu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kejadian tanggal 22, 23 sampai dengan hari ini bahwa
kejadiannya akibat daripada hujan secara terus-menerus dengan intensitas sedang, ringan, sedang sampai berat, sehingga mengakibatkan beberapa titik mengalami longsor maupun genangan-genangan di sejumlah rumah masyarakat di keempat desa tersebut. Namun sampai dengan saat ini informasi yang kami dapatkan dan hasil yang kami peroleh bahwa di desa Meusin itu yang terdampak sampai hari ini itu 3 kakak yang memang secara fakta bahwa rumahnya mengalami kerusakan atau dindingnya rubuh. Sedangkan desa Fatu Manufui, desa Skinu, desa Boking, kita memperoleh data bahwa informasi bahwa rumah-rumah itu tergenang banjir. Namun demikian, genangan banjir di pemukiman warga itu tidak sampai seperti yang disampaikan bahwa sampai dengan lutut atau setengah lutut. Banjir memang lewat di wilayah tersebut, namun genangan di pemukiman warga tidak setinggi itu. Informasi itu sebagai informasi. Namun demikian, hari ini teman-teman sedang kasih kedaruratan dan logistik BPBD dan teman-teman BPBD lainnya termasuk Tagana ada turun melakukan inventarisasi dan identifikasi korban atau masyarakat terdampak daripada ini banjir tersebut. Nanti hasilnya baru kami dapat laporan ke Bapak Bupati untuk dilakukan tindak lanjut. Polcelere Kabar Limorai memberitakan.